Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh karena anugerahnya kita masuk di bulan yang baru, bulan Mei di tahun 2020. Kita percaya bahwa sekalipun Tuhan izinkan semua ini terjadi, badai COVID ini sampai hari ini masih mengancam kehidupan kita, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita boleh memasuki bulan ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini bersama dengan semua orang-orang percaya GBI Karunia, Gracia, Karisma, dan Anugerah, kita mau datang kepada Tuhan, membawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, mengagungkan nama Tuhan. Dan hari ini juga kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu masuk menghampiri takhta kekudusan-Mu Tuhan, bersama dengan semua orang-orang kudus, bersama dengan semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Terimalah pujian dan pengagungan kami pagi hari ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu, mari kita masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan, dengan darah anak domba Allah yang telah menyucikan kita, menguduskan kita, dan melayakkan kita. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Angkat tanganmu sama-sama. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Yesus. Ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Haleluya. Kudus Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita sembah Dia. Oh, ku menyembah-Mu, kami sembah, ku sembah Allah yang kudus,
katakan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami sembah, muliakan Engkau, Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia. Bapa di surga, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Bersama seluruh umat-Mu, bersama para malaikat, kami menyembah. Maha mulia, Maha kudus, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah semua orang percaya. Kudus, kuduslah Tuhan. Terima kasih, Engkau Maha Kudus Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah. Dengan hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan, kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Allah, memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tuhan, amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang Tuhan Yesus, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Tuhan, amin. Allah semesta alam. Mari bersama-sama katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah.
sembah, Engkau layak. Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, kami memuliakan-Mu. Sebab oleh karena darah-Mu yang kudus menyucikan kami, melayakkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh, sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah, oleh kuasa, haleluya, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah. Sekali lagi katakan, oleh kuasa oh, karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Amin Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama saya mengajak kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Karena salib-Mu, yes, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu Allah. Allah yang maha mulia, maha suci, maha kudus. Kiranya Engkau menerima setiap pujian dan pengagungan ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang terbaik bagi-Mu.
Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau hadir di setiap persekutuan kami. Di dalam persekutuan bersama dengan seluruh umat-Mu, umat Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing, yang menikmati ibadah secara online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lihat kerinduan kami. Haleluya. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang baik ini bersama dengan semua keluarga kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa bersama di dalam persekutuan di gereja kami, tetapi di rumah kami masing-masing Tuhan, melalui live ibadah ini Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Siapkan hati kita, mari katakan sama-sama. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, oh yeah, yeah. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Allah,
dengan hati yang bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kini tiba saatnya ya Allahku, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan Engkau berbicara secara langsung bagi setiap kami. Melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau urapi Bapak Gembala. Kuasa Roh Kudus mengurapi Bapak Gembala. Sehingga setiap firman yang disampaikan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk firman. Biar firman ini menjadi dasar yang teguh. Kami memasuki bulan yang baru ini Tuhan. Berfirmanlah di dalam satu nama yang perkasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu pertama bulan yang baru, yaitu bulan Mei 2020. Kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing yang disertai dengan perjamuan kudus. Itu sebabnya mari kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih dulu dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk menerima sabda firman-Mu dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus pada hari ini. Itu sebabnya bila Roh-Mu yang kudus memimpin kami supaya setiap firman akan menjadi rema dalam setiap hidup kami. Kini kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ada satu pertanyaan begini Bapak Ibu Saudara. Apakah Mazmur 91 bisa menjadi jaminan bagi orang-orang percaya menghadapi virus corona ini? Nah, ini adalah satu pertanyaan. Apa sebabnya? Sebab banyak orang memakai Mazmur 91 ini sebagai mantra yang secara otomatis ketika membaca ayat ini, oh saya pasti bebas daripada virus corona. Apakah itu betul? Nah, kita akan mendengarkan khotbah pada minggu pertama hari ini. Itu sebabnya saya bacakan lebih dulu apa isi daripada Mazmur 91, yaitu ayat 1 sampai 16. Demikian bunyinya. Mazmur 91 mulai ayat yang pertama. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit manular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah saudaraku, itulah Mazmur 91 yang isinya merupakan suatu perlindungan bagi setiap orang yang percaya. Namun sekali lagi pertanyaannya begini, apakah bisa Mazmur 91 ini menjadi jaminan untuk terhindar dari COVID-19? Ini banyak ditanyakan oleh orang-orang Kristen, saudara-saudara. Jawabannya adalah begini. Janji dalam Mazmur 91 ini bukan janji yang bisa digenapi secara instan begitu saja. Tetapi janji ini ada syaratnya, saudara-saudara. Dan syaratnya ini harus dipenuhi. Nah, ketika kita memenuhi persyaratannya, maka janji ini akan tergenapi. Tetapi kalau tidak memenuhi persyaratannya, janji ini hanya tertulis dalam Alkitab, tetapi tidak pernah saudara rasakan. Renungkanlah, apa syarat-syarat untuk menerima janji Tuhan lewat Mazmur 91 ini? Perhatikan ayat 1 bagian A. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini syarat pertama. Kita harus duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya kita harus sepenuhnya mengandalkan Allah. Orang yang menyerahkan diri pada kehendak Allah, yaitu kepada firman Tuhan. Berarti saudara, kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita mentaati perintah-perintah Tuhan, maka kita dikatakan sebagai orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kemudian berikutnya ayat 1 bagian B. Orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Perhatikan kata bermalam di sini. Yaitu orang yang merasa aman. Tinggal di dalam hadirat Allah. Sehingga walaupun mengalami goncangan hidup. Mengalami pergumulan virus corona. Namun tidak khawatir, tidak takut. Sehingga bisa tidur tenang pada malam hari. Bisa tidur nyenyak dan bangun pagi dalam keadaan segar bugar. Inilah orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di mana ia merasa aman, percaya sungguh kepada perlindungan Tuhan. Kemudian berikutnya ayat kedua dikatakan. Pada kalimat yang terakhir dikatakan Allahku yang kupercayai. Artinya apa? Persyaratan berikutnya kita harus betul-betul percaya kepada Allah kita. Yaitu Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya dengan segenap hati, yakin betul-betul. Dan kita beriman kepada Allah. Artinya fokus keyakinan kita harus kepada Allah. Jangan hanya melihat Mazmur 91 ini secara kata demi kata. Bahkan kita jadikan sebagai mantra. Bahkan kita jadikan sebagai suatu tameng. Tidak, saudara-saudara. Tetapi fokus kita kepada Allah sendiri yang berfirman. Yaitu Allah yang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang bagaimana? Dikatakan dalam ayat yang pertama dan kedua. Yaitu Allah yang maha tinggi. Artinya ia lebih besar daripada ancaman apa saja yang kita hadapi. Allah yang maha kuasa, artinya kuasanya yang begitu dahsyat. Yang bisa membinasakan musuh-musuh kita sekalipun. Nah kemudian syarat berikutnya pada ayat 14. Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Nah saya sangat tertarik dengan kata melekat di sini saudara-saudara. Ini persyaratan. Mazmur 91 akan menjadi nyata. Tuhan melindungi kita kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kata melekat saudara-saudara dalam bahasa Ibrani-nya yaitu kasak. Apa arti kasak? Di sini kasak itu mempunyai unsur ketertarikan kepada Tuhan Allah. Jatuh cinta kepada Tuhan Allah. Hatinya terpikat kepada Tuhan Allah.
Nah ini arti daripada kasak. Jadi orang yang hatinya melekat kepada Allah berarti orang yang betul-betul tertarik kepada Allah. Jatuh cinta kepada Allah. Hatinya terpikat kepada Allah. Nah saudaraku, sehingga apa saja yang menjadi kehendaknya, apa saja yang menjadi perintahnya, kita penuhi dengan segenap hati, kita turuti dengan segenap hati. Berarti kita benar-benar sudah mengenal siapa dan bagaimana Allah itu, yaitu Allah yang telah mewujudkan dirinya, memperkenalkan dirinya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudaraku, jadi Mazmur 91 ini tidak secara instan begitu saja langsung tergenapi, tidak, tetapi ada persyaratannya. Nah saudaraku, saya akan memberikan beberapa contoh di dalam Alkitab. Saya teringat kepada hikayat Lot dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Yaitu ketika Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan oleh Tuhan dengan api dan belerang dari langit. Nah saudaraku, di dalam Kejadian 19 ayat 17, Tuhan memerintahkan kepada Lot dan istrinya begini. Ya, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Nah saudaraku, Lot istri dan anak-anaknya ini sudah di dalam perjalanan menyelamatkan diri dari Sodom Gomora yang sebentar lagi akan ditunggang balikkan oleh Tuhan dengan api dan belerang dari langit. Oh mereka sudah meninggalkan Sodom dan Gomora, berarti mereka sudah ada di dalam jalan keselamatan. Tetapi persyaratannya adalah jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti saudara-saudara. Nah Tuhan sebetulnya sudah menyelamatkan Lot dan istrinya. Nah perhatikan istri daripada Lot. Sebetulnya istri daripada Lot ini dia percaya, dia beriman kepada perintah Tuhan. Buktinya Lot dia mau lari meninggalkan rasa nyamannya yang tinggal di Sodom dan Gomora, ya. Lalu kemudian dia ikut lari bersama dengan malaikat. Nah, saudaraku yang kekasih, padahal waktu itu tidak ada tanda-tanda yang bisa dilihat oleh mata bahwa akan terjadi suatu bencana besar. Enggak ada tanda-tandanya. Tetapi istri Lot percaya, dia ikut melarikan diri bersama dengan suami dan anaknya. Nah, namun kenapa dia menjadi tiang garam pada akhirnya? Apa sebabnya? Di dalam ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah kenapa kok dia menjadi tiang garam? Apa Tuhan tidak bisa menjaga, melindungi, menyelamatkan dia? Tidak begitu saudara-saudara. Yang pasti adalah Tuhan pasti melindungi dan memberikan pertolongan kepada istri Lot. Tetapi Lot telah melanggar perintah atau pesan daripada Tuhan. Lot istrinya ini telah teledor. Dia menoleh ke belakang. Sehingga firman Tuhan yang sebetulnya ada janji keselamatan sekarang menjadi hukum bagi istri Lot. Dia menjadi tiang garam. Jadi saudaraku, Tuhan menyelamatkan tetapi ada persyaratannya. Contoh kedua saudara-saudaraku. Saya teringat ketika bangsa Israel masih tinggal di Mesir. Dan Tuhan merencanakan akan mengeluarkan mereka dari negeri perhambaan itu. Lalu Tuhan mengirimkan beberapa tulah saudara-saudara. Nah sekarang mari kita akan melihat tulah yang ketujuh yaitu hujan es saudara-saudara. Ya di dalam Keluaran pasal yang ke-9 saya akan bacakan kepada saudara. Ya kitab Keluaran pasal yang ke-9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ dikatakan demikian. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang
dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan akan menjatuhkan hujan, yaitu hujan es. Hujan es ini bukan merupakan kerikil-kerikil es yang kecil-kecil seperti bakso begitu, tetapi besar-besar. Sehingga manusia yang tertimpa, binatang-binatang tertimpa, pohon-pohon besar tertimpa, itu akan mati semuanya, saudara-saudara. Ini dia, akan binasa. Tetapi saudara-saudara, bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan supaya mereka ini selamat tidak tertimpa dengan hujan es ini. Ya, apa perintah Tuhan? Yang pertama, semua orang dan hewan harus pulang ke rumah. Mereka harus stay home, harus tinggal di rumah. Yang kedua, harus tetap tinggal di tanah Goshen, ya, tidak boleh keluar dari kota Goshen, itu persyaratannya. Sehingga kalau mereka stay home dan mereka tidak keluar dari kota Goshen, maka mereka selamat tidak tertimpa dengan hujan batu es tadi, sehingga mereka selamat sejahtera. Namun yang melanggar perintah ini, mereka pasti akan mati bersama dengan orang-orang Mesir yang ketimpa dengan batu es yang sangat besar-besar itu dari langit. Jadi saudaraku, patuh terhadap perintah Allah berarti selamat, tidak patuh kepada perintah Allah berarti hukuman. Nah, contoh yang berikutnya, yaitu tulah yang ke-10. Ini tulah terakhir saudara-saudara, kematian semua anak-anak sulung manusia dan juga binatang. Saudara bisa baca itu di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-12. Yang demikian bunyinya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, itu adalah firman Allah. Saudaraku yang kekasih, untuk itu bangsa Israel diberi jaminan supaya mereka anak-anak sulungnya tidak mati. Termasuk anak sulung dari binatang mereka. Apa yang mereka harus kerjakan? Di dalam pasal 12 ayat yang ke-13 ini persyaratannya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, saudaraku, jadi tanda darah yang dioleskan di ambang pintu, di mana mereka stay home ada di dalam rumah, ini sebagai persyaratan mereka tidak akan mati anak-anak sulungnya. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya pada tengah malam ketika Tuhan melewati rumah-rumah di seluruh negeri Mesir, ketika dia melihat ada tanda darah dan orang-orang tetap tinggal di dalamnya stay home, itu Tuhan lewat. Tidak terjadi kematian. Tetapi ketika dia melihat rumah tidak ada tanda darahnya, maka Tuhan akan masuk membunuh setiap anak-anak sulung. Terjadilah kegemparan. Kematian di mana-mana di seluruh negeri Mesir. Tetapi anak-anak Tuhan mendapat perlindungan. Itu sebabnya saudaraku, untuk selamat kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Tidak boleh melanggar firman Allah. Harus mengikuti dan melaksanakan dengan setia. Sehingga kita selamat sejahtera. Contoh berikutnya yaitu Rahab, saudara-saudara. Di dalam Yosua pasal 2 ayat 18, dikatakan Rahab harus mengikatkan tali dari benang kirmisi pada jendela. Dan seisi rumah Rahab harus stay home. Nah, ceritanya itu Yosua akan menghancurkan saudara-saudara ya negeri itu. Di mana Rahab itu tinggal. Akan dihancur leburkan saudara-saudara. Nah, Yeriko akan dimusnahkan, akan dihancur leburkan oleh Yosua dan tentaranya. Tetapi saudara-saudara, karena Rahab telah melindungi mata-mata yang diutus, akhirnya selamat sejahtera, maka Rahab mendapatkan suatu anugerah. Kamu dan isi rumah kamu akan diselamatkan, tetapi
kau harus menaruh sebuah tanda. Di jendelamu yang di atas itu, kau ikat dengan tali kerimisi, yaitu benang warna merah, itu menggantung sampai ke bawah. Dan seluruh isi keluargamu harus ada di dalam rumah. Sebab ketika Yosua dan tentaranya akan memusnahkan negeri Yeriko itu, maka ketika melihat benang merah sebagai tanda keselamatan, maka kamu akan tetap hidup dan tidak akan dibinasakan. Itu sebabnya saudaraku, ketika Yosua dan tentaranya melihat ada benang merah di jendela, oh itu rumah Rahab, jangan ganggu gugat. Akhirnya Rahab dan seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Apa artinya? Kalau tidak ada benang merah, tali yang diikatkan di jendela, ya berarti rumah itu akan dibinasakan. Semuanya isinya akan dibunuh saudara-saudara. Kalau mereka keluar meninggalkan rumah itu, mereka akan mati dan binasa. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya saudaraku, kita harus taat perintah Tuhan itu. Jangan kita hanya dengarkan tetapi harus dilakukan dengan segenap hati. Nah dalam hubungannya dengan COVID-19 ini saudara-saudara, pemerintah kita memberikan peraturan kepada kita. Perintah pemerintah itu juga adalah perintah dari Tuhan. Apa sebabnya? Sebab tidak ada pemerintah di dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Berarti Tuhan Allah memakai pemerintah untuk menjaga melindungi rakyatnya. Kita harus menurut saudara-saudara. Ya, apa perintah daripada pemerintah? Kita harus stay home, kita harus memakai masker, kita harus sering cuci tangan, kita harus melaksanakan social distancing. Kalau kita mentaati, maka akhirnya kita dijauhkan daripada serangan virus corona. Saya teringat ayat dalam Yesaya 26 ayat 20. Ini benar-benar harus kita renungkan. Yesaya 26 ayat 20 berkata demikian. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlaku. Sampai amarah itu berlalu. Nah saudaraku yang kekasih, jadi kita harus menurut perintah Tuhan seperti itu. Ya tutup pintu, kemudian kita masuk bersembunyi barang sesaat lamanya. Karena PSBB juga ditentukan ada waktu tertentu yang harus kita taati saudara-saudara. Sampai terjadilah sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan. Virus corona itu akan berlalu dari hadapan kita. Dan akhirnya kita kembali dibebaskan oleh Tuhan. Nah saudaraku, pada minggu pertama bulan Mei ini, di dalam perjamuan kudus, Tuhan telah rela memikul dosa kita dengan segala akibatnya. Dia mati di atas kayu salib Golgota. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara-saudara, mengakhiri firman Tuhan ini, kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di rumah, di situ firman Allah mengatakan apabila di bumi ini ada 2-3 orang bersehati menyeru namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudaraku, di rumahmu masing-masing Tuhan hadir. Itu sebabnya persiapkanlah perjamuan kudus. Dan saya percaya masing-masing sudah menyediakan anggur. Atau kalau tidak mendapat anggur juga bisa dengan teh yang berwarna merah. Atau Fanta merah juga boleh. Kalau tidak ada roti sulit mendapatkannya. Saudara bisa memakai crackers atau kue apapun ya. Mari kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Baik, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, persiapkanlah cawan anggur dan kemudian roti di tangan Bapak Ibu masing-masing. Sebelumnya mari kita mohon berkat kepada roti dan kepada anggur yang akan kita makan dan minum. Bapa di surga, sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus, ampunilah segala dosa, kekurangan dan salah kami. Yang kadang-kadang kami tidak menuruti persyaratan firman-Mu. Itu sebabnya ajar kami benar-benar melakukan perintah-perintah Tuhan dengan segenap hati kami. Sehingga dengan demikian kami akan selamat sejahtera. Berkatilah roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah-Mu sendiri. Itu sebabnya kami akan memasuki perjamuan kudus ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku, mari semuanya bangkit berdiri. Peganglah roti dengan tangan kanan saudara. Dan dengarlah ini firman yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, roti yang melambangkan tubuhmu telah bersatu dengan tubuh kami. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan. Nah saudaraku, sekarang angkatlah cawan anggur ini, pandanglah kepada Yesus, dan dengarlah ini firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus yang Tuhan telah berkati. Sehingga kami di dalam Engkau dan Engkau pun di dalam kami. Tuhan jaga, lindungi dan pelihara kami. Seluruh keluarga kami masing-masing dijaga, dilindungi. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan kuasa bilur-bilur-Mu. Sehingga kami dijauhkan dari serangan COVID-19. Dan kami selamat sejahtera. Dan kami bersati berdoa bagi yang sakit. Mari kiranya tangan Tuhan menjangkau, menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur sebab kita telah menikmati perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Haleluya, kiranya berkat perjamuan kudus ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk memasuki bulan yang baru, bulan Mei di 2020 ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ada di antara Bapak Ibu yang rindu untuk mempersembahkan korban syukur, persepuluhan ke rumah Tuhan, mari kami persilahkan untuk silakan mengirimkannya ke nomor rekening yang sudah tertera di samping sini. Silakan gereja masing-masing GB Karunia, Gracia, Karisma dan Anugerah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian ini yang menjadi kerinduan kita, bahwa kerinduan kita hanyalah Yerusalem yang sejati itu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi
datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Sekali lagi, mari dengan keyakinan penuh di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. Oh, bawa saya masuk sana. Haleluya. Kita akan menerima doa berkat. Mari semuanya ulurkan tangan kananmu dan pandanglah kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.